Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Waktu dulu itu bahkan pas 37 aku belum ada persiapan koper yang isinya persiapan baby set dan segala macam. Nah kalau yang terus mungkin di kehamilan yang sekarang ini mungkin apa sih bedanya sama yang kemarin kan sekarang perempuan nih? Iya, jadi kalau aku boleh cerita, yang pertama itu Yusuf, waktu aku hamil, itu aku di Anambas, Kepulauan 7, itu aku lagi pengabdian sama suami, jadi sambil praktek juga. Terus juga, itu sampai 7 bulan sih, 8 bulan udah pulang ke Jakarta lagi untuk lahiran. Kalau hamil Yusuf dulu, lebih ke ngidamnya yang manis-manis banget malah, kayak es krim, coklat segala macem, terus susu hamil juga. Terus kalau yang sekarang nggak terlalu ngidam yang aneh-aneh, ngidamnya lebih ke makan es batu doang. Doang ya. Pingin yang kayak seger-seger dingin sih, tapi nggak tambah gula juga. Itu aja sih sebenarnya ngidamnya. Terus habis itu lebih ke ngefans sama anak sendiri, sama Yusuf. Jadi lebih ke gemes. Kalau dulu kan hamil Yusuf ngefansnya sama suami gitu ya. Kalau sekarang lebih ke anak, kayak bawaannya pingin cepat ketemu Yusuf, terus kalau kerja pingin pulang cepat ketemu Yusuf gitu. Cuman kalau kemarin sempat masuk IGD juga sih, sempat dirawat gara-gara ada salah makan lah. Jadi ada yang nggak kurang bersih, misalnya saya ada makan di luar atau misalnya beli pecel sayur yang ternyata memang ya kurang bersih lah, itu saya jadi muntah-muntah, terus ke IGD. Tapi alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Terus keluar udah selesai, berapa minggu lagi saya masuk IGD lagi, masuk IGD lagi dan dirawat. Itu karena minum jus yang buah naga, tapi udah mungkin kurang bagus ya buahnya gitu. Iya, dan itu saya juga nggak ngeh sih, soalnya kan saya minta tolong mbak di rumah buatin, jadi saya minum aja. Dan rasanya tuh kayaknya nggak ada perbedaan sama buah yang seger gitu. Jadi ya untuk menyiasati itu ya saya akhirnya sekarang kalau makan buah harus potong-potong sendiri, harus dilihat bener-bener gitu. Karena itu memicu kontraksi kan dulu waktu sebelum waktunya lahir lah gitu. Jangan sampai lahir di bawah 37 minggu kan gitu. Tapi kerja masih aktif nggak sih dok atau udah mulai dikurangin? Iya, ini saya udah di rumah sih karena terakhir ya kemarin tuh saya habis sidang tesis, sudah paling terakhir kayaknya saya harus untuk keluar ya, karena pas perjalanan panjang di tol itu udah berasa banget itu kemarin tuh ya 3 menit 4 menit sekali lah kontraksi, terus adiknya babynya udah di bawah banget itu kayak mau keluar gitu, jadi wah ini harus di rumah terus. Itu cuman di rumah PR-nya itu harus pilates ya, renang, treadmill, pokoknya supaya babynya itu langsung lahir lah gitu karena udah waktunya gitu. Jadi dokter Arif sendiri ngejagain gimana sih, lebih protektif kah atau gimana? Protektif sih sebenarnya wajar ya, masnya juga ntar kalau itu kan nggak terlalu protektif sih, cuman lebih ingetin aja yuk treadmill, yuk ini olahraga gitu, dan juga itulah. Gitu, ini sih takut kecapean terus nanti malah sakit atau gimana? Kalau sebelum waktunya, sebelum 37 minggu memang suami ingetin jangan terlalu capek aja. Kayak kemarin waktu misalnya masih 35 36 minggu, aku mau ngajak ke mall yang agak besar kan, jauh jalanannya itu, perjalanannya ya di dalam gedung mallnya. Itu kata suami, itu kan terlalu jauh, nanti kamu bisa nggak ntar tiba-tiba lahiran gitu. Gitu aja sih. Dokter kan kemarin sempat ini Rizky Iskandar kan habis lahiran, terus katanya juga ada pendarahan gara-gara plasenta terlalu lengket gitu. Dokter sendiri ada rasa ketakutan sih pas sebelum ngecek kayak gitu? Ya sebenarnya setiap ibu hamil pasti ada ya kekhawatiran masing-masing ya. Cuman kita berusaha untuk tenang, terus juga positive thinking aja, karena itu kan mempengaruhi psikis juga ya, pengaruhi babynya juga. Jadi sebisa mungkin kita ambil yang berpikir yang positif aja. Selama pemeriksaan semuanya baik-baik aja ya, kita harus berpikir positif dan tenang. Walaupun ada deg-degan juga, tapi berusaha untuk ya berdoa terus sih, iya gitu. Persiapan lahiran ada apa aja juga? Persiapan, nah ini bedanya kalau aku dulu kan waktu nyubi, waktu belum masih menunggu anak pertama ya lahir, itu aku justru nggak ada persiapan apa-apa. Waktu itu aku masih waktu dulu itu bahkan pas 37 aku belum ada persiapan koper yang isinya persiapan baby set dan segala macam. Nah kalau yang sekarang udah disiapin nih, udah bawa perlengkapan untuk babynya, newbornnya ya.
terus bedongnya, terus baju buat ibu hamilnya juga, ibu untuk menyusuinya, terus pompa ASI-nya udah siap-siap, walaupun nanti kan DBF juga ya, jadi menyusui langsung juga. Terus pelancar ASI juga udah dibawa, pokoknya segala macam persiapannya. Sama skincare baby juga udah saya siapin. Gitu. Kalau dulu mah kamar mungkin dibikin baru atau gimana? Kalau kamar, ya ini kamarnya Yusuf sih ya, kamarnya Abang Yusuf. Karena Yusuf kan masih sama saya kan, sama ayahnya juga. Ya seperti biasa sih, bantal baby segala macam. Kalau nama-nama gitu kan? Ya kalau nama udah dipersiapkan untuk yang perempuan, terus juga depannya Y juga sama kayak Yusuf, terus ya ke arah Islami lah insya Allah gitu. Boleh dokter ya? Nanti kalau udah lahir ya, insya Allah. Mungkin nanti dokter Arif juga akan nemani untuk selama ini mungkin persalinan terus selama Iya, harapannya begitu ya, harapannya. Soalnya suami sekarang masih, kan suami kan orang dokter juga, praktek juga di rumah sakit. Jadi ini lagi sebetulnya masih ada praktek-praktek sih, kadang praktek malam, praktek pagi. Ini yang saya deg-degan juga nih. Saya berdoa dulu supaya pas lahiran tuh suami ada gitu. Tapi udah diwanti-wanti sih, udah dikasih tahu lah, mudah-mudahan nanti bisa. Pastilah, mudah-mudahan ya hadir. Yusuf ini mau punya adik gimana nih reaksinya? Ya kalau Yusuf, nah ini nih kalau biasanya kan takutnya ada kecemburuan segala macam. Jadi selama 9 bulan inilah saya selalu ngingetin nanti mau punya adik. Jadi caranya supaya Yusuf nanti nggak ada cemburu, saya tunjukin nanti Yusuf ini jadi role model adiknya lah gitu. Jadi nanti Yusuf kasih contoh ya, cara makan, terus cara apa lagi ya, misalnya cara menulis, semuanya ajarin ke adiknya ya. Jadi kita memberikan kontribusi lah si Yusuf ini supaya oh aku nih abang yang memberikan manfaat buat adik aku, intinya kayak gitu. Jadi dia merasa abang yang hebat lah dalam tanda kutip kayak gitu ya, supaya ternyata bunda juga sayang sama aku sama adik aku kayak gitu. Tapi sering ini sih dok, ikut ngelus perut sama Iya, cium gitu. awalnya gitu ya. awalnya saya mengajarkannya ada baby, udah dikasih tahu, sampai saya tunjukin tuh di media sosial baby animasi kalau dalam perut tuh kayak gimana. Sampai Yusuf juga nanya, nanti keluarnya lewat mana bunda? Gitu. Saya tunjukin lewat bawah gitu kan. Habis itu pertanyaan yang out of the box tuh kayak, bunda coba buka mulutnya, kenapa aku melihat adiknya dari sini? Gitu. Kadang kan apa namanya, pikiran imajinasi anak kan kayaknya terlalu jauh ya takutnya ya, jadi nggak bisa lewat mulut, nah nanti lewat USG gitu. Terus juga abis itu ya gitu sih. Tadi pertanyaannya gimana mas? Excitednya Yusuf apa nyium perut? Oh iya, dia pernah kayak gini, mungkin karena anak laki-laki ya, dan juga gemes ngeliat yang bulat-bulat. Nah, dia pegang kayak gini, sempat ditepok sama dia, dan saya trauma ya. Jadi saya pegangin tangannya, saya arahin lah biar nggak ditepok lagi, karena dia gemes. Nah, sempat dia lagi ngajarin saya, ceritanya lagi dongengin saya di buku cerita, terus saya dengerin, terus bukan gitu bunda, langsung dipukul. Gemes, tapi waktu itu saya udah nasehatin nggak lagi gitu, walaupun saya masih trauma ya. Berarti sempat ada rasanya sih cemburu meskipun belum lahir. Kenapa? Rasa cemburu dari Yusuf sendiri. Ada. Jadi saya kan zamannya ini ya, kalau beli barang-barang biasanya kan di platform, biasanya tuh yang paket-paket gitu kan. Nah ini karena saya beli biasanya kebutuhan baby, karena saya mobilisasinya ya di rumah lah ya. Jadi paket-paketnya kebanyakan paket baby daripada paketnya Yusuf. Jadi dia kadang sedih, oh paket baby lagi gitu. Jadi ya sesekali saya, yaudah Yusuf mau beli apa, mau beli baju, yaudah kita lihat lagi gitu sih. Dok, mungkin ini ada titipan sedikit dok soal Ricis kemarin kan sempat ada statement mau adopsi anak laki-laki karena mau pengen adik laki-laki. Seperti apa nih dok? Kok tahu aja sih mas? Kan ada kemarin gitu wawancara. Oh wawancara Icis langsung? Iya. Oh Icis udah jawab itu? Oh iya, kenapa ya? Karena kayak gini, saya sempat nanya kenapa dia mau adopsi. Pertama, Icis suka sekali sama anak-anak. Dia sangat suka dengan anak-anak, makanya Icis kan punya TK ya, sama Uma Oki juga punya TK Maha, TK untuk anak-anak PAUD gitu ya. Nah, Icis juga suka keramaian anak-anak kecil, terus juga supaya nanti mau ada temennya juga, terus juga Icis suka laki-laki juga, jadi ya arahnya sih ke arah situ ya, kurang lebih gitu. Ini,
setuju nggak sih dok kalau kayak gitu? Ya kalau saya pribadi saya setuju sih, setuju-setuju aja ya kalau misalnya memang arahnya kan untuk kebaikan ya dan juga berbagi kasih sayang gitu kan. Terus juga kebahagiaan juga, ya kurang lebih begitu. Kan ada liburan keluarga nggak sih dok mungkin setelah lahiran kayak gitu? Kalau ini kan Mbak Oki masih, kalau Mbak Oki nanti kayaknya Januari insya Allah udah pulang. Terus juga kalau Ici saya kurang tahu ya, takutnya ada kegiatan juga. Kalau saya mungkin karena mungkin masih momen-momen lahiran, jadi saya istirahat bed rest dulu. Berarti ustazah nggak ikut kesini pas lahiran? Em, Us- Uma Oki awal Januari insya Allah nanti katanya kalau udah di sini pingin jenguk juga, Icis juga sama nanti gitu. Sempat ini nggak sih dok video call itu doain kayak gitu? Video call sih enggak ya karena mungkin jamnya juga kan berbeda ya di sana, terus juga ada kesibukan juga kan sekolah dan anak-anaknya juga. Tapi kita sering intens sih chat-chat di grup gitu untuk tukar-tukar foto anak-anaknya di Mesir. Icis juga, Moananya, Yusuf juga, bahkan foto babynya kita share juga. Jadi kita tetap intens di grup. Kadang Buku juga bilang kok kangen ya kita bertiga, makanya pulang gitu-gitu. Gitu deh. Terakhir mungkin apa namanya harapannya untuk lahiran gitu. Iya, teman-teman semuanya mohon doanya ya. Semoga lahirannya lancar, bisa lahiran normal. Saya juga doakan untuk semua ibu hamil di luar sana, semuanya juga sehat, dimudahkan lahirannya. Yang belum mencapai garis 2 juga semoga dimudahkan untuk pejuang garis 2. Amin. Terima kasih.